Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, tentunya dengan semangat akan memberikan edukasi-edukasi yang mantap-mantap bagi pemula. Selalu saya ingatkan di awal video, saya sayang sama kalian, sayang dengan uang kalian, sayang duit kalian. Ya, uang itu nggak banyak semua. Ada orang kecil, ada orang yang susah, rakyat jelata, orang ngarit, orang ngangon, orang cari rumput, orang ojek, ya. Jadi nggak semua kaya pingin masuk kripto supaya jadi jutawan, tahu-tahu dikibulin, dibohongi sama micin koin yang project kentut, tipu menipu, kibul mengkibul, itu sudah biasa, ya. Jangan percaya koin akan jutawan yang mana garasi berangkas, itu banyak terjadi kebohongan di situ. Hati-hati, kita harus pinter-pinter. Yang namanya meme coin itu nggak ada project kentut bodong belaka abal-abal, ya, promosi saja. Jadi kalau mau main micin coin supaya Anda jadi jutawan, ya, tapi tetap gambling, adanya yang sudah masuk Binance. Salah satu yang akan saya bahas ini adalah PP, yang kedua Floki, tapi potensinya 70% di PP, kalau Floki hanya 30% karena whale-nya, pausnya banyak kumpul di PP daripada di Floki, dengan ditandai market cap-nya besar. Awal launching pun sampai 23 triliun market cap daripada PP. Setelah kemarin turun sempat 35 triliun, bottomnya di 35 triliun, ya, itu hebat. Kalau meme coin yang lain ketika turun itu di bawah 1 triliun market capnya, itu artinya nggak ada paus bubar. Kalau ini sampai 35 triliun ketika jatuh bottom kemarin turun, dan kemudian terbang naik tinggi sampai 85 triliun. Itu uang besar, bro. Artinya PP ini calon kandidat yang jos di bull market yang akan datang. Ini yang akan dimainkan paus, yang akan diterbangkan sama paus. Maka jika barang ini naik turun, Anda nggak perlu takut, hold saja untuk sampai bull market yang akan datang. Nggak perlu sampai 2 tahun 5 tahun. Bahaya ini sejenis sama dengan Shiba awal dulu, ya. Nggak ada project, nggak ada apa, dengan market masih kecil, ya. Sekecil ini, kecil dalam arti karena belum terbang, ya. Ini nanti ketika masuk marketnya sama dengan Shiba ataupun setengah daripada Shiba pun naiknya udah jutaan persen, bro. Ini yang punya potensi ke depan akan jadikan Anda jutawan, jadikan Anda cuan ada di PP ini. Kok banting-bantingan Mas Bro, naik turun Mas Bro? Itu tandanya koin ini ada paus. Kalau koin nggak ada paus, nggak ada banting-bantingan, ya. Kayak beli contohnya, ya, 4 triliun turun, 3 triliun turun lagi, sekarang 2 triliun, sekarang turun lagi di bawah 1 triliun. Artinya apa? Ketika naik dikit saja, ya udah, nggak bisa naik tinggi kayak ini sampai 8 triliun, paling-paling 1 triliun udah mentok, nanti turun ke bawah lagi. Itu yang namanya koin nggak ada paus. Siapa yang bikin kita kaya, siapa yang bikin kita cuan, siapa yang menaikkan harga, itu adalah whale paus. Uang kita itu seberapa, nggak akan bisa satu Indonesia beli PP, nggak akan bisa naik harganya. Uang belinya paling $10, $10, ya, paling banyak $100 itu kalau yang uangnya banyak. Jadi nggak akan terbang. Kita itu butuh paus, jadi kita harus mengikuti paus. Jika paus masuk, kita ikut masuk. Paus jualan, kita ikut jualan, numpang nebeng di punggungnya dia, karena dia yang punya uang, dia yang akan naikkan turunkan barang. Dan waktu Shiba pun Mas Bro dikecoh, diacak-kocok seperti ini. Tiba-tiba naik tinggi banget, ya. Habis itu turun lagi habis-habisan, kayaknya kayak nggak akan naik lagi. Itu kita salah. Kalau suatu barang sempat naik tinggi banget seperti ini PP, kemudian jatuh lagi, dibanting lagi, ini tanda-tanda yang bagus. Koin ini hidup, ada pergerakan, ada permainan well di situ. Ini yang
pemenangnya yang tahan kocokan, diem saja, bull market nanti sikat kita jual, itu di situ. Untuk habis bull market ya kemudian bear market lagi ya habiskan saja, udah selesai. Sebab kayak Shiba, kayak Doge, setelah harga naik tinggi kan nggak bisa KTH lagi, naiknya ngicrit karena market capnya sudah gede. Cuma tinggal nungguin project-project, kalau projectnya ada yang investor yang masuk, kalau nggak ada ya memble ya. Yang mana ini masih kandidat top 100 EMC. Per video ini dibuat 75, nanti kalau udah turun 50 makin jadi pusat perhatian lagi sama whale. Apalagi sampai 30 besar, sampai 20 besar, dua angka lagi geser Shiba, waduh semua akan masuk ke sini jutawan betul. Ada naik turun gak usah perlu ada takutkan, karena saya tahu waktu saya masuk Shiba pun ketika naik banting ke bawah, naik banting ke bawah, naik banting ke bawah, akan tetapi bantingannya sudah nggak akan habis-habisan karena mereka juga berpikir nggak akan dijual semua, paling tidak dia sebagian akan di-hold, makanya harganya akan merangkak naik, market capnya juga akan merangkak makin naik, harganya makin naik. Ketika kemarin dibanting market capnya sampai 35, kemudian naik diangkat sampai 5 triliun. Setelah 5 triliun turun lagi jebret, sudah nggak sampai 4 triliun, hanya kisaran 42 triliun, diangkat lagi kemarin sampai 85 triliun. Nah ini 85 triliun dibanting lagi nanti nggak bakalan sampai 5 triliun ya, paling 6 triliun sudah naik lagi. Itu artinya apa? Artinya banyak yang hold, banyak yang menahan. Andaikan turun sudah nggak akan sampai market capnya kembali ke dasar lagi, maka itu akan bertahan bagus, semakin naik bertahan, dan nanti pemompaan yang besar di bull market yang akan datang. Saya rasa paham ya mengenai PP ini, untuk jadikan bahan pertimbangan Anda untuk investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada di Binance koin meme coin itu hanya 2. Maksudnya yang baru ya, kalau Shiba Dogecoin kan udah didengkot, nggak usah kita hitung ya. Ini ada PP sama Floki, beli saja mau masuk susah karena ketat. Binance mau disogok sama koin beli berapa triliun tempo hari untuk komunitas katanya. Ya diketawain lah, Binance gudangnya koin, BTC punya, BNB bejibul, ETH punya, dikasih bris yang nggak ada harganya. Jelas buat apa merusak rapot ataupun reportasi daripada Binance saja, yang terbesar di dunia, mau disogok gituan koin sampah ya. Nah ini yang perlu Anda ketahui, bahwa PP ini sekarang per video ini dibuat 7,5 triliun, artinya yang kemarin masuk di 3,5 triliun ini sudah naik 100% bro. Dan nanti turun lagi nggak akan sampai 5 triliun, paling 6 triliun sudah naik lagi ya. Makanya makin naik market capnya. Yang mana perlu Anda ketahui juga bahwa kemarin di CMC itu 93% ya supply yang beredar ini, dengan kenaikan kemarin ini sudah 99,14%, artinya sudah tidak ada 1% lagi supply yang beredar. Jadi depthnya nggak pegang banyak dan nggak ada sell kontrak di sini ya. Mantep ini kan supply-nya hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi miliar, 420 miliar. Kalau Baby Doge kan 420 triliun, jauh banget bro. Dan ini sudah beredar semua. Baby Doge beredar belum ada 40%. Juga Bliss belum ada 40%. Nah ini 99,14%, artinya sudah dipegang holder semua. Makanya ini saya rasa ini akan jadikan orang kaya baru, nanti akan mencetak sejarah baru. Koin micin mungkin ada di PP ya. Kalau koin-koin yang didengkot ya kelihatannya SRP, Cardano itu ada kandidat untuk mencetak jutawan baru ke depan. Yang mana hari ini pun Cardano yang dibilang keong-keong sekarang sudah menggonggong terbang ya. Yang kemarin masuk di bawah 4 lumayan, yang kemarin masuk di harga 3 ribuan, waduh lumayan. Dan sepanjang sejarah ini baru terjadi yang namanya Cardano ini ya, harganya lebih murah daripada Matic dan SRP.
kalau tahun-tahun yang lalu itu yang namanya Cardano itu harganya di atas SRP, di atas Matic. Nah ini kalau masuk Cardano saya rasa saat yang tepat, dan kemarin sudah membuktikan harganya ikut terbang ya. Saya rasa itu penjelasan saya untuk mengenai PP ini, yang mana udah masuk Binance, audit certik juga oke, naik turun ya enak naik turun, tandanya market ini ada pergerakan, ada well ya, sampai 7,5 triliun kemarin, 8,5 triliun itu uang besar bukan uang sedikit, menandakan koin ini sudah banyak peminatnya daripada well ataupun paus. Ini yang salah satu jadikan tanda-tanda yang nanti akan dimainkan wong semua di sini, game semua di sini bermain. Kita masuk sekarang, beli cicil-cicil, ketika turun dipanen nanti bull market, nanti ada korbannya. Ketika ini rame, ketika ini terkenal, ketika ini jadi heboh kayak Shiba dulu ya, ya itu kan banyak orang-orang yang tolol masuk saja karena ngiri lihat yang lain pada cuan lah, cari cuan, tapi nanti dia akan jadi korbannya. Seperti itu ya, orang-orang yang tolol masuk saja karena ngiri lihat yang lain pada cuan lah, cari cuan, tapi nanti dia akan jadi korbannya. Seperti itu ya. Saya rasa ini udah cukup lah untuk membahas PP ini, untuk jadi pertimbangan Anda dalam Anda untuk investasi, yang mana saya sampaikan sesuai fakta dan di lapangan, dan ini adalah analisa Mas Bro, riset Mas Bro, bisa benar dan bisa tidak ya, yang namanya di sini main game. Dan alangkah lebih baiknya Anda juga riset lagi, riset sendiri, supaya nanti nggak menyalahkan daripada tutorialnya Mas Bro hanya mereview saja ya, memberikan arahan bahwa PP ini mungkin akan seperti ini kedepannya, hanya sebatas itu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya rasa cukup ya Mas Bro, mohon dimaafkan, banyak salah, banyak dosa, blekutakan, sontol, konyot, nggak karuan. Yang penting no tipu-tipu. Anda selalu mengingatkan untuk orang-orang baru di dalam kripto, waspada, harus belajar dulu ya, diriset dulu, dilihat barometernya, tolak ukurnya yang sudah masuk Binance kalau meme coin. Kalau mau Anda lebih yang mantap lagi untuk long invest jangka panjang ya, ada Cardano, ada SRP ya, ada Polygon, BNB, ETH, BTC, udah jelas, jangan sembarangan. Itu seperti itu ya. Yang positifnya Anda ambil ya, yang buruknya Anda tendang. Sudilah yang belum subscribe, kiranya untuk meng-subscribe. Yang sudah ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.